Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya. Kita berjumpa lagi di Ubaid Channel. Semoga Allah senantiasa menjaga keimanan, kesehatan, dan keislaman kita semuanya. Oke teman-teman, kali ini kita akan mempelajari lagi tentang standar penilaian pendidikan bagian kedua. Setelah sebelumnya telah dijelaskan tentang bagian yang pertama itu terkait dengan definisi dari penilaian, evaluasi, dan pengukuran, dan seterusnya. Kali ini kita akan mengenai tentang mekanisme dan prosedurnya. Dan ini lagi sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan ilmu yang kita dapatkan. Dan tidak lupa, jika channel ini bermanfaat, silahkan diklik tombol subscribe di bawah, lalu di-share ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita masuk ke bab 5, yaitu bentuk penilaian. Ya teman-teman, perlu kita ketahui dari tentang pembahasan penilaian itu nanti kita tidak terlepas dari tiga komponen yang menilai, yaitu pendidik, guru, satuan pendidikan, itu sekolahnya, dan pemerintah, ya. Karena tidak mau ketiga komponen inilah yang melakukan penilaian, ya, entah secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau pendidik itu bentuk penilaiannya berupa ulangan, ya. Yang pertama adalah ulangan, terus selanjutnya pengamatan, terus selanjutnya adalah penugasan, dan bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan. Nah, dari bentuk penilaian ini, kegunaannya, fungsinya yaitu A. Mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Jadi sesuai dengan target, ya, kompetensinya itu apa yang diinginkan, itulah yang perlu diukur. Terus yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran, ya. Karena dengan penilaian itu nanti akan dilakukan evaluasi, ya. Evaluasi itu tadi yang kemarin itu adalah tindak lanjut dengan mengetahui hasil penilaiannya. Ya, maka dari itu perlu diadakan perbaikan. Terus yang ketiga yaitu menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir tahun, atau kenaikan kelas. Yang artinya apa? Penilaian yang dilakukan oleh pendidik itu, ya, nantinya setelah disusun, maka tinggal menyusun laporannya. Jadi setelah nilainya direkap, maka menyusun laporan itu. Laporan itu nanti digunakan untuk kenaikan kelas juga. Itulah penilaian yang dilakukan oleh pendidik. Nah, selanjutnya bentuk penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah atau madrasah, yaitu ujian sekolah atau ujian madrasah. Nah, tentunya kegunaan dari ujian ini adalah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Akan tetapi nanti juga melakukan kerjasama dengan pemerintah. Yang artinya pendidik juga melakukan kerjasama dengan satuan pendidikan juga kerjasama dengan pemerintah. Selanjutnya yaitu bentuk penilaian dalam hal ini adalah pemerintah, yaitu melakukan ujian nasional. Ujian nasional, dan dalam Permendikbud itu ada bentuk lain. Ya, bentuk lain yang tentunya sesuai dengan peraturan yang ada. Tujuannya apa? Ujian nasional yang diadakan oleh pemerintah atau ujian yang diadakan pemerintah, tujuannya itu pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan. Artinya dengan adanya ujian nasional itu kualitas atau pemetaan mutu tiap daerah itu bisa terpantau, ya. Nah, selain itu dengan adanya ujian nasional itu menjadi bahan pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, dan seterusnya. Itu menggunakan ujian nasional sebagai bahan pertimbangan, walaupun bukan menjadi bahan pertimbangan pokok, ya, yang artinya bukan menjadi bahan pertimbangan satu-satunya, tapi ada variabel lain. Terus selanjutnya yaitu pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena terkait hal ini, yang dilakukan pemerintah adalah untuk memantau dan meningkatkan mutu dari sebuah institusi pendidikan. Nah, apalagi dengan pemerintah skala nasional, tentunya nanti akan terpantau secara daerah. Nah, itulah bentuk penilaiannya. Nah, terus selanjutnya adalah mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian itu tadi ya dijelaskan. Komponen penilaian itu adalah dilakukan oleh guru, ya. Guru mengolah penilaian, ya, mengolah nilai, ya,
penilaian yang dilakukan oleh guru nanti juga diolah lagi di satuan pendidikan nanti melanjutkan pemerintah, dan kembali lagi pemerintah itu hasilnya adalah demi untuk kepentingan satuan pendidikan dan guru itu sendiri, sehingga ini menjadi sebuah lingkaran yang menjadi saling berterkaitan ya, mekanisme itu. Selanjutnya ya, ini kan tadi kan guru, satuan pendidikan, pemerintah. Kita bahas tentang penilaian dari guru. Penilaian dalam hal ini oleh pendidik atau guru, yaitu yang pertama adalah perancangan strategi penilaian dilakukan pada saat penyusunan RPP ya, berdasarkan silabus. Jadi dalam RPP itu jelas sekali tercantum strategi penilaian. Tentunya itu mengacu dari silabus ya, mengacu dari silabus. Nah, akan tetapi penilaian di sini mengikuti atau mengandung beberapa aspek ya, yang sebagaimana kita bahas sebelumnya adalah 3 aspek ya, ada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau dalam hal aspek sikap, yang digunakan metodenya adalah observasi, yaitu pengamatan. Pengamatan yang dilakukan atau yang menjadi tanggung jawab yaitu guru kelas atau wali kelas. Nah, sedangkan aspek pengetahuan itu menggunakan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Penugasan ini nanti bisa penugasan kelompok maupun perseorangan. Selanjutnya keterampilan. Keterampilan ini bentuk tugasnya adalah bentuk strategi penilaiannya yaitu dengan praktek ya, praktek, terus produk atau hasil, proyek, portofolio, dan atau teknik lain ya. Nah, dari penilaian ini tentunya ada anak-anak atau peserta didik yang belum mencapai KKM. Nah, kalau yang belum mencapai KKM itu harus mengikuti remedi. Nah, kalau di teori lain, kalau yang sudah mencapai KKM itu diperlukan ada namanya pengayaan. Terus hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Ya, angka atau deskripsi. Kita lanjut. Nah, ini. Sedangkan mekanisme penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan ya, ada beberapa. Yang pertama adalah penetapan KKM. Nah, inilah perbedaan antara pendidik dengan satuan pendidikan. Yaitu satuan pendidikan itu mempunyai peran yaitu menetapkan KKM ya, kriteria keturunan minimal dalam proses pendidikan dalam sebuah institusi. Nah, penetapannya ini melalui rapat dewan pendidik tentunya. Terus yang kedua adalah penilaian oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi semua aspek. Terus selanjutnya penilaian akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah atau madrasah. Ini peran satuan pendidikan melaksanakan ujian. Terus selanjutnya laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat dewan pendidik berdasar hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik. Jadi dikombinasikan ya, dikombinasikan antara satuan pendidik dan hasil dari pendidik. Nah, ini dikombinasikan dalam sebuah rapat dewan pendidik. Dan terakhir yaitu mekanismenya adalah kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik. Ya, itu dari mekanisme yang diterapkan dalam satuan pendidikan. Kita lanjut mekanisme dalam pemerintah. Mekanisme pemerintah ya. Yang pertama adalah penilaian oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional dan atau bentuk lain. Ya, dalam hal ini teman-teman kita ketahui berita yang terbaru yaitu ujian nasional ditiadakan. Nah, walaupun di sini kita belum mendengar Permendikbud yang terbaru, akan tetapi dalam hal ini kita bisa melihat ujian nasional dan atau bentuk lain. Jadi ujian nasional bukanlah bentuk satu-satunya dalam penilaian yang dilakukan oleh pemerintah, karena ada tulisan bentuk lain. Nah, akan tetapi kita mempelajari sekarang yaitu tentang ujian nasional yang telah berjalan sebelumnya. Kalau UN itu dijalankan atau oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, disingkat dengan BSNP, bekerja sama dengan instansi terkait. Nah, lalu dari hasil UN itu, yang ketiga, disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil ujian nasional. Selanjutnya yang keempat, yaitu hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan masukan dalam perbaikan proses pembelajaran. Nah, jadi sebagai masukan di sini adalah entah itu masukan secara kuantitatif maupun kualitatif ataupun dalam bentuk deskriptif ya. Karena tidak mungkin ya kalau seluruh Indonesia diberikan masukan langsung oleh pemerintah pusat dalam hal perbaikan proses pembelajaran. Paling tidak dengan adanya deskripsi atau angka ya dari
UN itu menjadi sebuah tolak ukur sebuah keberhasilan lembaga pendidikan, biarpun itu bukan menjadi variabel satu-satunya. Selanjutnya nomor 5 yaitu hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk satu, pemetaan program dan atau satuan pendidikan ya, pemetaan mutu. Jadi bisa dijadikan UN sebagai indikator mutu sebuah lembaga pendidikan, walaupun bukan menjadi indikator satu-satunya. Terus juga menjadi pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, sama yang di atas tadi, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah bentuk lain penilaian oleh pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk survei dan atau sensus. Nah, yang terakhir ini yang 7, bentuk lain penilaian oleh pemerintah diatur dalam peraturan menteri. Nah, jadi di sini tadi dibahas ujian nasional atau bentuk lain. Nah, bentuk lainnya itu nanti akan diatur dalam peraturan menteri. Nah, soal ini UN yang telah dibatalkan, yaitu nanti kita tunggu dari peraturan menteri pendidikannya. Nah, selanjutnya itu tentang prosedur penilaian. Ya, prosedur penilaian. Ya, aspek yang 3 itu kita ingat lah ya, sikap, afeksi, pengetahuan, pengetahuan, kognisi, dan psikomotor keterampilan. Nah, kalau kita melihat prosedur penilaian dalam hal sikap, ini ada 4 ya, ada 4 tahap dalam Permendikbud ini. Yang pertama adalah mengamati, mencatat, menindaklanjuti, dan mendeskripsikan. Nah, yang pertama yaitu mengamati perilaku siswa, perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi seorang guru ini bertanggung jawab untuk mengamati dalam berjalannya pembelajaran tentang perilaku siswanya. Nah, dari mengamati itu ya, seorang guru itu seharusnya itu mencatat hasil pengamatannya itu dengan lembar observasi atau lembar pengamatan ya. Lalu dari hasilnya itu menindaklanjuti hasil pengamatan. Lalu dari hasil pengamatan itu seorang guru itu mendeskripsikan perilaku siswa, dideskripsikan perilakunya. Selanjutnya yang kedua dan sekaligus yang ketiga, ini sama ya, antara prosedur penelitian kognisi atau pengetahuan dan keterampilan itu sama. Yang pertama yaitu menyusun, mengembangkan, melaksanakan, memanfaatkan, dan melaporkan. Yang pertama yaitu menyusun rencana penilaian. Jadi seorang guru sebelum menilai tentang pengetahuan dan keterampilan siswa itu menyusun dulu rencana penilaiannya. Dan menyusun ini tadi sudah dibahas di atas, yaitu dalam sebuah RPP yang mengacu silabus ya, sudah ada. Terus selanjutnya adalah mengembangkan instrumen penilaiannya, dikembangkan. Terus melaksanakan penilaian, dan setelah dilaksanakan tentunya ada hasil penilaiannya ya. Nah, dari itu hasilnya itu dimanfaatkan ya, hasil dimanfaatkan. Dan yang terakhir adalah melaporkan. Melaporkannya ini dalam bentuk angka ya, dengan skala 0 sampai 100 dan atau deskripsi. Ya, kalau misalkan di K13 itu kan dengan itu ya, dengan A, B, C, D gitu ya. Nah, yang jelas ini dengan angka skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Selanjutnya tentang prosedur penilaian. Ya, prosedur penilaian. Ya, kembali lagi prosedur penilaian di sini juga sama tentang prosedur penilaian oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, oleh pemerintah. Akan tetapi dalam hal ini secara garis besar itu sama di antara ketiganya. Yang pertama oleh pendidik yaitu sama dengan yang pertama adalah menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. Nah, ini yang pertama dilakukan oleh pendidik, yaitu menetapkan tujuan penilaian. Nah, kalau satuan pendidikan itu yang pertama adalah menyusun KKM. Jadi perbedaannya cuma di sini antara yang dilakukan oleh pendidik dengan satuan pendidikan. Dengan sekolah bedanya di sini. Kalau sekolah itu menyusun KKM, kalau guru itu menyusun tujuan penilaian. Nah, yang kedua sampai yang ke-8 itu sama antara penilaian oleh pendidik, penilaian oleh sekolah, dan penilaian oleh pemerintah itu sama. Yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi penilaian ya. Terkait ini mungkin seorang guru bisa menyusun kisi-kisi ulangan hariannya, kisi-kisi ulangan akhir semester. Kalau sekolah itu menyusun kisi-kisi ulangan ujian akhir sekolah ya, atau PAS. Terus menyusun juga kalau pemerintah menyusun kisi-kisi ujian nasional. Yang ketiga yaitu membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaiannya. Yang keempat, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang kelima, melakukan penilaian. Yang keenam, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Yang ketujuh, melaporkan hasil penilaian. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan
laporan hasil penilaian. Kalau tadi seorang guru itu dimanfaatkan buat perbaikan proses pembelajaran, ya sebuah sekolah itu bisa dimanfaatkan untuk menentukan kelulusan, dan lembaga pemerintah bisa memanfaatkan sebagai penentuan untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya tentang instrumen penilaian. Ya, instrumen penilaian ini kita melihat juga yang pertama adalah dari pendidik. Instrumennya itu berupa dengan tes, ya, pengamatan, penugasan. Penugasan ini bersifat perseorangan maupun kelompok. Dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Selanjutnya instrumen penilaian dari satuan pendidikan yaitu penilaian akhir dan atau ujian sekolah madrasah yang memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik. Nah, yang terakhir adalah penilaian oleh pemerintah, instrumennya yaitu UN. Memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun. Dan inilah yang menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengadakan ujian nasional, yaitu untuk memperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun. Biarpun di sini memperbandingkannya bukan makna negatif, yang artinya nantinya akan mendiskreditkan sekolah ataupun daerah yang terendah, akan tetapi menjadi alat evaluasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena yang sejatinya Indonesia yang sangat luas itu tentunya mempunyai perbedaan-perbedaan atau kualitas-kualitas yang berbeda, sehingga perlu diadakannya komparasi antar sebuah lembaga atau antar daerah untuk meninggikan yang sudah tinggi dan meninggikan yang belum tinggi. Artinya apa? Saling menguatkan untuk semakin lebih baik dan untuk kepentingan pendidikan, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian penjelasan atau belajar bareng kita tentang standar penilaian. Insya Allah kita nanti ketemu lagi di standar pendidikan yang lain. Sekian dari saya, dan jangan lupa bila ada kesalahan silahkan dikoreksi di kolom komentar, dan bila channel ini bermanfaat silahkan klik tombol subscribe dan share ke yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.